sepanjang kami hidup, kami menyadari bahwa kami diatur dengan suatu ketetapan waktu ya Bapa. Ada waktunya bagi kami untuk memuji Engkau. Ada waktunya bagi kami Tuhan untuk bertepuk tangan. Ada waktunya bagi kami meloncat mengagungkan nama-Mu. Tetapi juga ada waktunya bagi kami Tuhan untuk duduk membuka hati dan pikiran diisi dengan kebenaran firman. Bapa, terima kasih. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan nama-Mu. Selanjutnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu dengan sukacita dan Roh Kudus sebagai penolong. Pimpin pemberitaan firman ini dan ajar kami untuk menangkap pesan daripada isi hati-Mu, supaya kehidupan kami ini bermakna, supaya kehidupan kami menjadi selaras dan menyatu dengan rencana yang sudah Engkau tetapkan. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu ini tidak sempurna. Hamba-Mu memiliki banyak kekurangan, dan jika hamba-Mu boleh berdiri di mimbar ini, semua oleh karena kemurahan dan kebaikan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Taburi setiap hati kami dengan kebenaran firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman. Kalau ada kursi kosong mungkin bisa ke sana saja. Supaya perhatian Bapak Ibu nih, hanya saya nggak punya saingan. Baik, shalom Bapak Ibu. Ya. Puji Tuhan, saya yakin bahwa kalau saya tanya pasti jawabannya luar biasa gitu ya. Yesus dahsyat, luar biasa, yes gitu ya. Biasanya sih begitu kalau ditanya. Kompak. Oke, lanjut saja, kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan apa yang saya sampaikan juga di dalam medsos kita, bahwa hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu temanya selaras dan menyatu dengan rencana Tuhan. Kita akan membaca, kita akan membuka Alkitab kita membaca Alkitab kita di dalam Lukas. Sekali lagi, tema kita adalah selaras dan menyatu dengan rencana Tuhan. Berarti kalau kita melihat tema ini, ada orang yang hidup, itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Dan itu tidak sadar. Dan itu juga terjadi orang-orang yang ada di gereja. Bapak Ibu. Nah, saat ini kita akan belajar, kita akan buka Alkitab kita di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai yang ke-38. Biasanya kalau kita membaca perikop ini itu akan laris di bulan Desember. Betul? Karena ini menceritakan tentang Natal, tentang kelahiran daripada Tuhan Yesus. Tetapi pada pagi menjelang siang saya mengajak kita melihat dari sudut pandang lain, di mana ketika saya membaca ini dan saya sharingkan juga kepada Bapak Ibu di dalam grup setiap renungan pagi, bahwa saya terberkati secara tersendiri dengan pembahasan ini. Ya. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saya yakin bahwa kita tidak ingin menjadi orang yang biasa-biasa, betul? Setiap saya tanya, mungkin Bapak Ibu, anak-anak pun kalau saya tanya cita-citamu kalau besar mau jadi apa? Enggak jauh-jauh pasti jadi presiden, jadi menteri. Ada yang ingin jadi pedagang kambing. Coba anak-anak Bapak Ibu tanya. Artinya apa? Saya ingat betul ketika waktu kecil juga ditanya, mau besar jadi apa? Presiden. Itu sudah. Artinya bahwa sejak dari kecil, orang yang hidup itu ingin melakukan hal-hal yang luar biasa. Nggak mau hal-hal yang biasa. Tetapi seiring berjalannya hidup, maka dengan adanya suatu tekanan, dengan adanya suatu masukan, lingkungan, maka angan-angan yang besar itu kadang-kadang hilang. Kadang-kadang kita lupa dan jadilah kehendakku. Mungkin seperti itu. Ada dua kalimat di dalam kebenaran firman Tuhan ini yang sangat memberkati saya secara pribadi. Ayat yang ke-37 bunyinya seperti ini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan Yesus. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, setiap manusia itu diberikan yang namanya tridaya. Ya, yang pertama yaitu daya cipta. Apa itu ya? Kemampuan dalam pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru. Ini warisan Tuhan. Tuhan kita Maha Pencipta. Dia menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada.
Dan ini juga diberikan kepada manusia untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tapi bahannya Allah sediakan. Contohnya HP. Bahannya Allah sediakan. Tetapi untuk menjadikan HP sebelumnya kan tidak ada. Kumpulkanlah bahan-bahan yang ada jadi satu, maka terciptalah yang namanya HP. Pada waktu zaman dulu tidak ada mobil, tapi alat sudah ada, barang-barang sudah ada di dunia. Maka dengan daya ciptanya, manusia membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tanda kutip, artinya bahan sudah disediakan Allah. Kalau Allah sang pencipta tidak ada bahan, dia bersabda, dia jadilah maka jadi. Itu Al-Quran katakan begitu. Kun fayakun. Apa itu? Pertobatan dari Muslim tahu. Yang kedua, dari tridaya adalah daya rasa, berkenan dengan pendapat atau tanggapan hati mengenai sesuatu hal. Ini tentang empati. Setiap kita memiliki hati, di mana ketika kita mendengarkan orang berbicara, kita terenyuh, ketika kita memuji Tuhan, kita merasakan bahwa kita tidak ada apa-apanya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah daya karsa, kehendak Bapak Ibu. Dan daya ini gabungan daripada cipta dan rasa, dan maka timbullah kehendak untuk melakukan sesuatu. Masing-masing kita diberikan tridaya ini Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam konteksnya tadi, ya, di dalam konteks yang kita baca, selama 400 tahun Allah tidak berbicara kepada bangsa Israel. Dari zamannya Malayaki sampai pada waktu menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Artinya Allah baru berbicara ketika Allah berbicara kepada Zakaria, ya, orang tua daripada Yohanes. Ada sekitar kurang lebih 400 tahun Allah tidak berbicara kepada bangsa Israel, sedangkan bangsa Israel di dalam posisi politiknya, bangsa itu ada di bawah penjajahan Kekaisaran Roma. Tertindas di sana oleh Kekaisaran Roma. Di tengah-tengah ketertindasan mereka, ada suatu harapan bagi mereka bahwa akan hadir Mesias untuk datang sebagai penyelamat atas bangsa Israel. Akan nubuatan datangnya penyelamat, pembebas bagi bangsa Israel. Akan hadirnya, lahirnya Mesias. Tentunya secara khusus bagi ibu-ibu, kaum wanita yang dipercaya oleh Tuhan. Hanya ibu-ibu yang dipercaya untuk melahirkan ini. Bapak-bapak ini tidak. Tapi nggak tahu nanti dengan teknologi mungkin kandungan bisa dipindah ke bapak kah? Bagaimana? Ya nggak tahu. Itu di luar kodrati ya. Tetapi ketika bangsa Israel merindukan Mesias, khususnya ibu-ibu ini, saya yakin bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, dia berharap bahwa saya berharap nanti Mesias lahir dari kandungan. Karena orang itulah yang akan beruntung. Jadi di tengah-tengah situasi seperti itu, di tengah situasi politik, Allah yang tidak berbicara, ya, terus merindukan datangnya Mesias, setiap wanita orang Yahudi yang belajar, yang mengerti akan janji Allah, mereka merindukan menjadi ibu daripada Mesias yang akan lahir. Dan kesempatan itu datang kepada seorang perawan yang ada di sebuah desa yang tidak terkemuka, yang tidak memiliki keluarga yang begitu wah, ya dikatakan. Tetapi Tuhan memilih di situ dan terjadilah suatu percakapan di situ. Dan ketika percakapan ada 2 poin tadi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa? Sudah ada penjelasan sebelumnya. Dan ketika mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil, respon dari wanita tadi, Maria tadi, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku. Ya. Dan Bapak Ibu, kita melihat lagi di dalam kehidupan orang-orang Israel. Orang Israel itu sangat ketat di dalam hal hubungan sosial, terutama menjaga kesucian wanita. Hampir sama dengan saudara sepupu kita. Kalau berpakaian pun diatur sedemikian rupa. Makanya kalau kita melihat budaya yang ada dipakai oleh sepupu kita, itu kan sebenarnya budaya Yahudi. Mereka pakai jilbab, mereka ditutup sedemikian rupa. Karena apa? Mereka menjaga kekudusan dan kesucian
wanita. Bahkan sampai di dalam Ulangan Bapak Ibu, ya, ada satu firman Tuhan mengatakan bahwa apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka harusnya mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati, bla 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 bla. Artinya Maria itu mengetahui resiko ketika terjadi percakapan dengan Gabriel. Resikonya jelas. Mati ini adalah hukuman akhir. Sebelum mati, mereka dikucilkan oleh keluarga, ditolak dikeluarkan dari dari keluarga itu, tidak diakui sebagai anak. Dan orang pertama yang harus melempar dalam hukuman mati ini orang tua. Tidak boleh orang lain dulu. Orang tua yang pertama melempar. Maria tahu akan hal ini, gitu loh ya. Tetapi apa yang kita bisa baca tadi, Bapak Ibu, bahwa pada akhirnya Maria melakukan atau membuka suatu statement dengan mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu Tuhan. Dia menyadari akan ada resiko yang dia hadapi di dalam dia melakukan apa yang Tuhan percayakan. Resikonya tadi. Dan masih banyak mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang resiko-resiko dari apa yang dialami oleh Maria. Nah, berbicara masalah hal ini Bapak Ibu, untuk menjadi selaras dan menyatu pada rencana Allah, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus menanggalkan kehendak pribadi. Memenuhi kehendak sendiri lebih mudah daripada memenuhi kehendak Allah, Bapak Ibu. Betul? Lebih baik kita memenuhi kehendak kita pribadi daripada memenuhi kehendak Allah kalau secara kedagingan di dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Apalagi kalau kehendak Allah itu adalah kehendak yang tidak mengenakan bagi masa depan kita, tanda kutip. Maria dan Yusuf ini kan bertunangan. Yang pernah pacaran? Semua pernah pacaran ya, kecuali yang balita. Pasti ketika Bapak Ibu pacaran, apalagi usia sudah menjelang siap untuk menjalin rumah tangga, pasti ada rencana-rencana ke depan. Bahkan anak-anak SMP aja pacaran udah panggil mama, apa? Mimi, pipi. Ya. Udah gak mau sayang-sayangan ya papa, mama gitu. Ya. Aku minta uang dulu sama papa yang asli itu beli pulsa. Artinya begini Bapak Ibu, Maria dan Yusuf sudah bertunangan dan pasti ada rencana-rencana di dalam kehidupan mereka ke depan ketika membina rumah tangga. Mungkin karena sudah bertunangan, nanti kita ketika pesta pernikahan akan mengundang si A, si B, si C, si D. Nanti walinya ini. Mungkin lebih jauh lagi nanti Tuhan kasih anugerah anak, nanti kita kasih nama ini. Anak pertama itu jauh-jauh hari sudah ada nama. Anak kedua mungkin 2 bulan baru ketemu nama. Anak ketiga lahir kemarin baru sekarang dapat nama. Anak keempat 1 bulan baru dapat nama. sudah terlalu banyak anak akhirnya nggak sempat cari nama. Tetapi Bapak Ibu, yang saya mau katakan di sini adalah Maria dan Yusuf, ya. Ini saya yakin di dalam ketika mereka berhubungan bertunangan, mereka memiliki rencana akan masa depan mereka. Tetapi rencana yang sudah direncanakan ini, saya menangkap di sini bahwa ketika Maria bertemu dengan Gabriel, Maria itu tanpa berkomunikasi dengan Yusuf, langsung memutuskan jadilah kehendakmu. Aku ini hambamu. Padahal rencana-rencana dia susun dengan Yusuf tunangannya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Gabriel, dia tanpa minta diskusi dengan itu urusan nantilah gitu. Padahal resikonya di sini adalah resiko kematian yang pertama, yang kedua resiko ditinggalkan tunangan. Yang ketiga, resiko nama baiknya tidak baik, bukan hanya dia, keluarganya juga karena melahirkan di luar daripada pernikahan. Artinya, tetapi apa yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu bahwa Maria mampu menanggalkan kehendak pribadi dia untuk menggenapi rencana Allah atas kehidupannya. Gitu. Kan begini, Allah itu kan maha tahu, sedangkan kita terbatas. Kalau kita melihat kehidupan Maria, ketika dia berpikir sebagai gadis, dia pasti akan berpikir masa depanku nggak ada kalau aku ikutin ini.
Laki-laki satu-satunya yang selama ini jadi pujaanku akan meninggalkan aku. Orang tua yang selama ini aku bersama dengan dia, dia akan pertama sekali yang akan melemparkan batu ke kepalaku. Tetapi di sini dia mampu menanggalkan kehendak pribadinya untuk apa? Untuk menyelaraskan rencana Allah dalam kehidupannya. Tidak gampang, Bapak Ibu. Tidak gampang. Berapa banyak rencana Allah tertunda dalam kehidupan saudara, kehidupan saya. Karena kita mempertahankan kehendak pribadi kita. Karena kita menganggap bahwa kehendak pribadi kita itu yang terbaik, yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Saya tertunda 18 tahun untuk menjadi pelayan Tuhan karena kehendak saya. Saya sempat diskusi dengan jemaat waktu saya kunjungi. Karena kekerasan hati saya, maka orang yang seharusnya mendengarkan firman mungkin 10 tahun yang lalu, mereka tidak mendengarkan karena saya tidak mau meresponi rencana Allah. Betapa berdosanya saya. Mungkin atas Bapak Ibu juga seperti Tuhan sudah rencanakan sesuatu, tetapi Bapak Ibu masih mengedepankan kehendak pribadi daripada kehendak Allah. Akhirnya seharusnya apa yang Tuhan sudah percayakan itu tertunda dan tidak terlaksana. Dan orang yang seharusnya bertemu dengan saudara, tidak saudara sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan mereka pada akhirnya terhilang. Siapa yang salah? Saudara akan diminta. Maria mengambil resiko secara logika, ini tidak gampang. Ini tidak ada keuntungan bagi dia. Yang ada adalah kerugian. Tetapi dia mampu menanggalkan kehendak pribadi dan dia menyelaraskan dengan rencana Allah, maka statement dia, aku ini hamba dan jadilah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menyelaraskan dan menyatukan rencana Allah? Yang kedua adalah taat melakukan kehendak Tuhan, saudara. Ketika Tuhan berfirman kepada kita itu tidak ada kata lain selain daripada kita, ya Tuhan. Dan taat kepada firman Tuhan itu juga susah. Apalagi kalau firman Tuhan itu seperti yang dialami oleh Abraham. Sudah menunggu anak di usia yang sangat tua, 75 tahun, dia menunggu, baru mendapatkan janji 25 tahun, dia menunggu dan usia yang ke-100 baru memiliki anak. Anak sudah unyu-unyu, umur sudah ya mungkin kalau digambar-gambar itu sudah bisa jalan sendiri, tapi tidak dikatakan di Alkitab umur berapa anaknya waktu diminta oleh Tuhan dikorbankan. Tetapi Allah minta supaya kau bawa ini ke Gunung Muria. Perjalanannya 3 hari. Nanti persembahkan anak itu sebagai korban persembahan. Gampang tidak itu? Melakukan kehendak Allah, untuk menaati kehendak Allah. Susah. Tetapi Alkitab katakan di situ ketika malam dia mendapatkan perintah, pagi-pagi dia berangkat. Kalau Bapak Ibu membaca di Kejadian, pagi-pagi dia berangkat membawa anaknya dan bujangnya. Tidak diskusi dengan istri. Kalau diskusi dengan istri, ribut gitu nanti. Ya. Ini anak satu-satunya kita tunggu lama ini. Kenapa ini? Enggak, dia langsung taat. Dia lakukan, dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia taat, ketika dia melakukan perintah dengan Allah, ternyata itu hanya ujian dari Tuhan. Dan pada akhirnya ketika dia taat, dia menjadi bapak orang beriman. Sama dengan Maria, Bapak Ibu. Maria melihat ke depan kayaknya nggak ada untungnya. Tetapi dia meresponi, dia taat, udahlah, ini kandunganku tak serahkan untukmu Tuhan. Biarlah engkau tinggal di dalam perutku 9 bulan. Biarlah aku nanti yang akan menyuapi kamu, biarlah aku nanti yang akan memandikan kamu, menjaga kamu, mengajarkan kamu, membaca, menulis. Ya, fokusnya akan ke sana. Karena dia mendapat perintah yang spesifik bahwa anak ini nanti akan menjadi juru selamat. Ya. Tentunya ingatan itu tidak akan terhilang dari seorang wanita, seorang ibu. Makanya ketika dia menyusui Tuhan Yesus, dia ingat, ya ampun, ini Allah di sini. Ya ampun, Tuhan pencipta ada di gendongan saya. Terima kasih, pasti ucapan syukur tak henti-hentinya yang dialami oleh Maria di dalam merawat bayi Yesus sampai
menjadi remaja, sampai menjadi siap melakukan suatu pelayanan. Jadi yang kedua, untuk menyelaraskan, menyatukan rencana Allah, kita harus taat, Bapak Ibu. Seberapa banyak kita tidak menaati perintah Tuhan. Tuhan bilang ke kanan, kita ke kiri. Tuhan bilang ke depan, kita ke belakang. Karena kita melihat tidak mungkin ini. Sekali lagi kita ini melihat hanya sebatas apa yang kita pandang. Tetapi Tuhan itu bertahun-tahun dia lihat. Kita merencanakan bla 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 bla. Tetapi Tuhan akan berkata yang lain. Seperti yang saya sampaikan minggu kemarin. Di dalam perusahaan kami merencanakan untuk akan mengadakan pesawat. Itu sudah setiap jam TOC kita buat, kita sisihkan segini juta untuk beli pesawat dengan rencana 5 tahun beli pesawat baru. Tetapi apa yang terjadi? Kita rencanakan dengan baik. Tapi yang terjadi Bapak Ibu, akhir bulan kemarin tanggal 31 kami mengalami kejadian. Pesawat nyangkut di tepi. Rencana itu untuk sementara masih berantakan. Ini rencana manusia. Makanya kalau Tuhan sudah meminta kepada kita untuk dilakukan, Bapak Ibu, lakukanlah itu dengan rela hati, lakukanlah itu dengan sukacita, karena kalau kita berjalan di relnya Tuhan, itu akan bahagia meskipun susah. Tetapi ada rasa kepuasan tersendiri. Meskipun itu kadang-kadang menyita waktu kita, tetapi ketika kita benar ada di rencana Tuhan, itu akan membuat kita sukacita. Kekurangan mungkin iya, tetapi akan merasa damai gitu loh. Ini yang saya rasakan, Bapak Ibu. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada seorang penulis buku yang namanya Larry ini, Julian ini, bahwa ini nama bukunya ini ya. Dia membuat statement bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita adalah membiarkan kita menyadari konsep bagaimana membuat hari kita menjadi indah setiap hari. Rencana Tuhan itu membuat kita itu menikmati hidup. Kalau kita tidak menikmati hidup, tolong koreksi hati saudara. Jangan-jangan aku jauh dari rencana Allah. Tapi kalau rencana dari hari ke hari kita sukacita, melakukan dengan senang, dimaki-maki orang, puji Tuhan, ada damai Bapak Ibu. Sudah, saudara sudah ada di relnya ini. Ya. Tuhan tidak akan memaksa kita untuk melaksanakan rencananya. Ingat Tuhan itu, menurut versi dia, bahwa Tuhan itu bukan otoriter. Dia memberikan kepada kita, ini loh. Makanya saya membayangkan ketika Maria misalkan menolak, Tuhan tidak akan memakai Maria. Tuhan akan memakai wanita lain, masih banyak. Tetapi karena Maria meresponi, sudah Tuhan pakai Maria. Tetapi ia malah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kita untuk memilih sikap spiritual kita sebagai penggerak di balik rencana-rencana kita. Makanya jangan pernah kita menjauhkan diri kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Tanda-tanda kita untuk hidup di dalam rencana Allah itu apa Bapak Ibu? Ada beberapa hal supaya kita menjadi acuan bagi kita bahwa kita ini ada di dalam relnya Allah. Yang pertama adalah memiliki pandangan atau perspektif, ya, bahwa sekali lagi Tuhan itu bisa melihat jauh ke masa depan kita. Maka jangan dibatasi pola pikir kita dengan membatasi Tuhan bahwa kita berpikir rencana kita untuk besok, lusa, tahun depan. Tetapi kita harus melihat bahwa rencana Tuhan jauh ke depan dan rencana Tuhan itu baik. Rencana Tuhan itu membawa kebaikan dan membawa sukacita. Itu harus ada di dalam kehidupan kita. Nah, apakah yang pertama ini sudah ada dalam hidup kita? Apakah kita memiliki pandangan tentang pandangannya Allah dalam kehidupan kita? Atau pandangan kita yang kita pakai? Ini yang pertama. Yang kedua adalah mengetahui tujuan Bapak Ibu. Ya. Yang sedang kita kerjakan adalah tujuan Tuhan, bukan tujuan kita. Makanya kalau kita mengerjakan tujuan Tuhan, bersikaplah lentur kepada Tuhan. Bersikaplah keras kepada diri, tapi bersikap lentur kepada Tuhan. Artinya gini, kita berdoa memohon kepada Tuhan. Ya. Ada kalanya kan kita ketika berdoa ini kita memaksa Tuhan. Tuhan harus, tidak salah. Tetapi ketika Tuhan berkata lain, jangan kecewa. Gitu. Daud juga memaksa Tuhan doanya. Tetapi ketika nggak dijawab, tetap bahwa engkau yang terbaik. Jadi tahu tujuan
bahwa kita hidup oleh karena tujuannya Allah, maka jangan kita memaksakan rencana-rencana kita, tetapi ikutilah rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan nanti kita akan lihat. Ya. Yang ketiga, memahami prioritas, maka dahulukan yang penting dahulukan yang terpenting dari yang penting. Paham ya? Dahulukan yang terpenting dari yang penting. Salah satunya contoh, ya hari Minggu saja. Kalau kita berbicara masalah pekerjaan, kegiatan, semuanya penting. Tetapi ketika kita ada bersekutu dengan Tuhan, itu yang terpenting. Maka tinggalkan itu semua dan bersekutu dengan Tuhan. Saya salut dengan rekan-rekan muslim kalau dalam hal ini, Bapak Ibu. Waktu anak saya sakit, kapan hari saya ke apotik? Pas maghrib. Apotik nggak tutup, tetapi ada tulisan kecil buku, sedang sholat. Kalau mau beli silahkan tutup. Coba. Bapak Ibu yang punya toko, yang punya usaha, lakukan itu enggak ketika Bapak Ibu harus berdoa. Aku sedang berdoa merenungkan firman Tuhan. Tunggu di depan, tanpa ditutup. Sampai segitu enggak? Kalau bisa Tuhan tunggu dulu ya, ini ada pelanggan ini, sorry nih, saya datang telat ibadah, datang telat aja lah. Mumpung ada pelanggan ini. 1 minggu ini sepi, jadi mumpung ada orang beli ini udah, aku telat sedikit deh. Aku duduk di belakang. Bukan yang di belakang telat, tidak ya, maaf ya yang di belakang. Artinya bahwa kita tahu prioritas. Tahu prioritas. Orang muslim itu luar biasa prioritasnya. Itu salah satu yang saya pernah alami. Tidak menyerah dengan proses. Ingat bahwa di hadapan Tuhan yang dimuliakan Tuhan itu adalah proses, bukan hasil, saudara. Proses demi proses, itulah yang ketika kita bertekun, ketika kita dengan setia, itulah yang berharga di hadapan Tuhan. Hasil nomor sekian. Karena proses itu yang menentukan. Yeremia selama pelayanan dia tidak berhasil membawa pertobatan bagi bangsa Israel. Bahkan dia sudah maksimal. Justru akhir hidupnya dia meninggal di Mesir di tangan orang Israel yang dia khotbahin, yang dia ajar. Apakah dia berhasil? Dia setia ikutin proses. Karena keberhasilan di hadapan Tuhan adalah keberhasilan orang bersabar di dalam proses. Kalau keberhasilan dunia beda. Keberhasilan dunia adalah apa yang kamu lihat bahwa itu menghasilkan sesuatu yang dilihat mata, itu berhasil. Tapi Tuhan tidak. Tuhan yang dilihat adalah seberapa kamu menyerahkan diri di dalam proses sampai akhir, itu loh berhasil. Contohnya Yeremia yang sangat memberkati saya. Ketika awal-awal kita merintis di sini, yang datang keluarga kadang-kadang. Itu buat saya stres. Tuhan kok begini gitu loh. Sudah berpuasa, sudah berdoa. Saya diajar sama Tuhan tentang Yeremia. Proses, lakukan saja. Karena keberhasilan di mata saya bukan hasil orang yang duduk. Tetapi bagaimana proses itu loh. Yang aku percayakan kamu sanggup. Nanti dengan sendirinya akan mengikuti. Yang berikutnya adalah kesabaran dan ketekunan Bapak-Ibu. Ini adalah saat Tuhan dan bukan saatnya kita. Ini harus kita tancapkan dalam pikiran kita. Bahwa Tuhan dapat menggunakan segala sesuatu itu untuk merealisasikan rencananya atas hidup kita. Segala sesuatu ya. Bisa itu kekecewaan. Bisa itu juga berkat, bisa itu juga duka cita, bisa itu sukacita. Itu Tuhan bisa pakai semuanya untuk apa? Untuk menyukseskan rencana Dia atas hidup kita. Saya ada di Papua oleh karena suatu proses yang tidak mengenakkan secara pandangan saya. Ada di Papua. Bapak Ibu, saya tidak tahu. Mungkin ada juga yang karena ke Papua, mungkin di sana bangkrut, lari ke sini, di sini ada bersama dengan Tuhan. Mungkin di sana tidak nyaman, sudah saja. Bisa atas mungkin ada undangan dari seseorang tiba-tiba, yang enak di sini. Bisa. Jadi bisa memakai apa saja. Yang keenam adalah memiliki damai, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk memaksimalkan pekerjaan, itu yang saya bilang. Bahwa Tuhan memanggil kita itu untuk melakukan suatu pekerjaan yang berarti dan Dia merindukan kita itu setia di dalam proses. Kalau kita ada 6 ini, Bapak Ibu, ada dalam hidup kita menyadari akan hal itu, berarti kita itu ada di dalam relnya Tuhan. Apa-apa kita melihat sesuai dengan pandangan Tuhan. Apa-apa kita sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan.
Orang sekarang kan banyak hidup oleh karena pandangan orang lain. Hiduplah dengan apa kata Tuhan, jangan hidup oleh karena follower saudara. Apalagi yang punya Twitter, apalagi yang Twitter, Instagram, YouTube. Semakin banyak mereka pengikutnya, semakin aneh-aneh. Membuat siaran ulang. Hari ini makan apa? Ayo pendapatnya Bapak Ibu semua teman-teman. Hari ini aku makan di mana? Pendapatnya tolong di komen di komen. Ada yang bilang makan di Malaysia. Berangkat ke Malaysia makan saja. Ya itu. Ayo guys, hari ini aku pengen makan nih. Enaknya makan di mana ya? Tulis dong gini-gini. Ada kebanyakan orang makan di Malaysia saja. Berangkat mereka ke Malaysia. Dari Jakarta Malaysia kan dekat ya. Habis itu pulang lagi. Jangan kita hidup mengikuti follower kita. Jangan kita ngehidupin apa yang ada dalam. Tapi hiduplah sesuai dengan pandangan Allah. Allah katakan apa itu yang terpenting Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Ya. Selanjutnya adalah pertanyaannya, apakah kita ini sudah hidup selaras dan menyatu dengan rencana Allah? Rencana Allah ini apa sih atas hidupku? Kan begitu kan. Mungkin sebagian kita nggak tahu rencana Allah dalam hidupku itu apa. Sampai hari ini aku nggak tahu. Setiap kita Bapak Ibu itu ada rencana Allah untuk kita kerjakan. Tetapi hari ini bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan secara khusus, maka paling tidak inilah rencana Tuhan yang harus kita kerjakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada yang saya saya tebal-tebelin itu. Bahwa kita diciptakan Allah di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Setidak-tidaknya itu, kalau kita belum tahu rencana Allah secara spesifik di dalam pelayanan atau di dalam apa. Setidak-tidaknya lakukan pekerjaan yang baik. Dan pekerjaan baik ini Bapak Ibu bukan ini, tapi pekerjaan yang sudah dipersiapkan Allah. Apa itu? Ini di luar dari beda dengan orang dunia. Jadi pekerjaan baik yang kita lakukan adalah pekerjaan yang sudah dipersiapkan Allah. Bukan pekerjaan baik yang menurut pandangan budaya. Pekerjaan baik yang menurut pandangan satu suku. Bukan. Karena ada budaya, ada yang dipandang baik tetapi tidak selaras dengan firman Tuhan. Contohnya, saya pernah, ini belum nggak tahu beneran atau enggak, tapi saya pernah mendengar di Sumba, itu kan banyak kuda. Kalau kamu ingin dipandang sebagai laki-laki sejati, maka kamu harus berhasil nyuri kuda dulu. Maka kau akan diakui laki-laki sejati di situ. Nyuri kuda tetanggamu. Yang menurut budaya mereka baik, gitu loh. Tapi apakah kita bisa terapkan? Tidak bisa. Adalah pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Jadi kita tinggal mengerjakan apa yang sudah dikerjakan Allah. Apa yang sudah dikerjakan Allah? Ya kalau Bapak Ibu dalam rumah tangga sebagai istri, ya sudah bertanggung jawab sebagai istri sebagaimana Alkitab katakan. Kalau Bapak Ibu sebagai kepala rumah tangga, ya lakukanlah fungsi-fungsi tugas sebagai kepala rumah tangga. Sebagai anak, kerjakanlah fungsi sebagai anak. Semuanya sudah ajarkan Tuhan dalam Filipi dan Efesus. Di situ sudah Tuhan ajarkan di Kolose. Tuhan sudah ajarkan tanggung jawab dan tugas. Sebagai pekerja, apa yang dikerjakan? Di situ ada. Sebagai bos, di situ ada. Paulus mengajarkan semua. Setidak-tidaknya itu yang kita kerjakan untuk kita bisa hidup di dalam rencana Allah. Dasar untuk berbuat baik, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita bingung, apa ya aku harus berbuat baik dan bagaimana? Yang pertama adalah muncul dari iman yang benar. Itu tadi yang saya bilang, bahwa ada orang banyak berbuat baik, tetapi perbuatan baiknya itu memiliki motivasi yang salah. Nah itu tidak baik. Artinya begini, kita berbuat baik untuk supaya kita selamat. Itu nggak ada gunanya sebenarnya. Artinya untuk keselamatan nggak ada gunanya. Di dunia memang ada. Tetapi di dalam mencapai keselamatan tidak akan bisa. Gitu. Ya. Jadi harus didasari dengan iman yang benar. Kalau ingin berbuat baik, maka dasari dengan iman yang benar bahwa apa? Aku berbuat baik ini mengucap syukur. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Nah itu betul.
Tetapi aku ingin berbuat baik supaya aku selamat. Perbuatan baik Anda itu tidak benar di hadapan Allah. Karena Anda berusaha untuk menyuap Allah dengan perbuatan baik. Tidak akan bisa. Karena Allah sudah menetapkan SOP. Kalau mau selamat hanya dalam Yesus. Kau berbuat apapun kalau di luar Yesus tidak akan selamat. Itu SOP Allah. Jadi kita simpelkan di situ. Yang kedua, ya, dasar kita berbuat apa? Seturut dengan perintah Tuhan di dalam kitab suci. Apa yang Tuhan ajarkan. Ya puji Tuhan bahwa ketika Tuhan Yesus, Tuhan menggenapi nubuatan daripada hukum Taurat. Dan dia mengadakan reformasi di sana. Kalau kita melakukan perbuatan baik seturut dengan perintah Tuhan di dalam kitab suci, kita melihat di dalam Taurat, Bapak Ibu. Bahaya. Ketika kita ada apa-apa, cungkilah matamu, kita cungkil mata. Ketika saudara kita dibunuh, maka kita harus membunuh. Nah, puji Tuhannya, ketika Tuhan Yesus datang untuk menggenapi Taurat, dia mengadakan reformasi hukum Taurat. Dia tidak meniadakan, tapi menyempurnakan. Bukan Taurat tidak sempurna, tetapi dia lebih lagi melihat bahwa perkembangan zaman, perkembangan orang sudah selayaknya harus ada penyempurnaan. Makanya dia merevisi. Yang dulunya mata ganti mata, gigi ganti gigi, akhirnya apa Tuhan bilang? Bahwa kasihlah sesamamu. Berapa kali aku harus ngampuni Tuhan? 7 kali 70 kali. Artinya terus kalau aku disakiti orang berbuat jahat kepadaku, bagaimana Tuhan? Ampuni, doakan dia. Dia mengadakan revisi, mengadakan perbaikan. Nah, inilah yang harus kita kerjakan untuk berbuat baik adalah apa? Seturut dengan perintah Tuhan di dalam kitab suci. Karena tadi saya bilang tadi, ada perbuatan baik yang berdasarkan budaya. Belum tentu budaya itu sesuai dengan kitab suci. Dan itu nanti kalau misal apalagi budaya itu adalah budaya yang, kemarin kami sempat bicara memang, ruatan. Dengan siapa saya kemarin, ruatan itu. Artinya bahwa kalau orang di Jawa nih, kalau wetonnya itu sama, orang tua dengan anak, ya, terus mirip, itu nanti kalau nggak diruat, bisa kehilangan salah satu. Artinya salah satu meninggal duluan. Maka harus diruat. Cara diruat bagaimana? Pura-pura dijual kepada saudaranya. Jadi, misalkan saya sama kakak Ruben, saudara nih, anakku ini wetonnya sama dengan aku, Jumat Wage. Nanti Jumat Wage Bu ya. Hari Jumat Wage. Jadi, anakku tak jual ke kamu, udahlah seberapa kau beli? 500 perak, itu nggak masalah. Habis terima uangnya, maka anak itu nanti ditinggal di tempat lain. Habis itu baru diambil. Habis itu kita ambil lagi bawa ke rumah. Artinya itu kepercayaan kita membuang sial. Secara budaya tidak salah. Tetapi apakah Alkitab di situ mengatakan seperti itu? Tidak. Kita kalau melakukan itu berarti iman kita di mana gitu loh. Karena memang di Jawa Bapak Ibu kalau misalkan wetonnya, artinya orang di Jawa itu kan selain Sabtu Minggu itu kan hari ada 5. Ada Wage, Kliwon, Legi, apa yang hilang. Jawa sudah hilang. Tapi ada 5 hari ini. Dan itu semuanya ada naftu, di total segini. Itu jodoh pun nggak boleh. Ada misalkan jodohnya, misalkan si A sama si B di total itu 16. 16 ketibanya itu adalah kuburan. Oh ini berarti nggak cocok, harus ada yang meninggal. Nggak bisa nikah. Kalau kita di Jawa, Bapak, dihitung. Puji Tuhannya, kami dulu tidak hitung-hitungan begitu, karena sudah mengenal Tuhan. Meskipun bapak saya waktu itu belum bertobat, tetapi karena melihat anaknya percaya Alkitab sesuai dengan imanmu aja. Sudah cinta setengah mati, orang tua tidak setuju karena hanya masalah weton, Bapak. Nggak jadi nikah. Apakah ini perbuatan baik? Enggak, Bapak, ini budaya. Maka kita kalau mau berbuat baik, dasar kita yang kedua adalah seturut dengan perintah Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita mau berbuat baik, dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya senang statementnya Hotman Sitompul, pengacaranya Bait Wong. Jadi pengacara itu susah. Tetapi untuk menyederhanakan gini aja lah. Apa yang kau lakukan,
Kalau kamu bingung-bingung, apakah ini memuliakan Allah? Kalau untuk menyenangkan manusia gampang, kita ikutin saja. Tetapi apakah ini menyenangkan Allah atau tidak? Itu aja, simple. Betul juga ya. Kalau ini tidak membuat Allah senang, berarti jangan dilakukan. Ada 3 dasar kita untuk melakukan perbuatan baik kita. Muncul dari iman yang benar, seturut dengan perintah Tuhan, dan melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Paling tidak Bapak Ibu, dengan apa yang saya sampaikan tadi secara ringkas ini, supaya kita bisa memahami bahwa Tuhan itu memiliki rencana atas hidupmu. Tuhan memiliki rencana atas hidup saya. Selaraskan itu, satukan itu dengan rencana Tuhan bagaimana? Ya tanya kepada Tuhan. Saya sudah tanya sama Tuhan, tetapi tidak ada jawaban sampai sekarang. Tanya sama Tuhan. Jawabannya cuma di situ aja. Karena Tuhan yang mengetahui rencana. Nanti Tuhan akan arahkan tiba-tiba dengan peristiwa. Tuhan akan arahkan tiba-tiba dengan ketemu hamba Tuhan. Banyak macam bagi Tuhan. Sebagai, ini yang terakhir tadi saya sampaikan, sebagai kesimpulan dari apa yang kita pelajari adalah, adakah sikap kita untuk tunduk dan berserah di dalam menaati apa yang Tuhan mau, seperti yang Maria lakukan. Yang kedua, adakah kita hitung-hitungan mengenai harga yang harus kita bayar bila kita taat, Tuhan aku mau taat asalkan begini. Aku mau melakukan ini asalkan begini. Jangan kalau kita misalkan Tuhan sudah minta, ya kita taat saja, seperti halnya Maria ini loh, gadis desa yang tidak belajar banyak firman Tuhan dibandingkan dengan Zakaria, seorang imam. Ketika Tuhan bersabda kepada dia, dia tidak adakan tawar-menawar. Tuhan mau deh aku, tapi biarkan aku nikah dulu sama Yusuf, supaya aku nanti namaku bersih. Tidak. Dia tanpa itu, dia taat, jadilah kehendakmu, aku ini hamba. Ia berkenan memilih kita tentu karena mempunyai rencana yang indah di dalamnya. Tuhan memilih Bapak Ibu semuanya. Ya. Dan Tuhan menetapkan suatu rencana atas kehidupan Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau belum tahu rencana Tuhan, tanya kepada Tuhan. Paling tidak di dalam kejadian-kejadian Bapak Ibu hadapi, itulah rencana Tuhan. Tetapi bawa itu dalam doa dan sesuaikan dengan firman Tuhan. Makanya harus banyak baca firman Tuhan, kalau enggak ya enggak tahu nanti gitu loh ya. Yang keempat, terakhir, malah kita berkata seperti Maria ketika Tuhan memilih kita untuk melakukan kehendaknya yang sulit seperti penuh resiko dan penderitaan. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk kita mengatakan kepada Tuhan seperti yang Maria katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Saya rindu bahwa komitmen ini ada juga di dalam Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang berbicara, mengajak Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu. Bapak Ibu sedang bergumul dengan pertimbangan ini, itu. Melalui apa yang dialami oleh Maria ini, kita belajar dari seorang gadis muda belia. Menanggalkan kehendak pribadi, taat kepada apa yang Tuhan katakan. Meskipun itu secara logika tidak membawa dampak kebaikan satupun. Kalau kita melihat sebelum Yesus lahir, Bapak Ibu, melihat dampak positifnya bagi Maria apa? Hanya bisa menyebutkan dampak positifnya. Ketika Gabriel menyatakan bahwa engkau akan mengandung dari naungan Roh Kudus. Dampak positifnya di dalam sosial. Anda bisa menyebutkan satu saja, dampak baiknya. Nggak ada. Bagi dia nggak ada. Hubungannya terancam, nama baik keluarga hilang, nyawa taruhannya untuk nanti dirajam. Tapi dia mengesampingkan itu karena tahu bahwa ini dari Allah. Maka Tuhan akan melakukan porsinya. Itu aja. Lakukan porsi kita, lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagian dia. Wes, itu aja, nggak usah pusing. Gitu ya. Saya pelayanan begitu, Bapak Ibu. Saya kerjakan bagian saya, waktunya kunjungan, waktunya memberitakan firman Tuhan kita beritakan. Selebihnya itu, di luar dari apa kemampuan saya, Tuhan yang akan bekerja. Akan ada kerjasama dengan Tuhan dan itu indah, menghindarkan kita dari stres.
Itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua pada hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini bisa kami perdengarkan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah ini membawa dampak yang baik bagi kami Tuhan. Kami hari ini diajar untuk kami boleh belajar kepada seorang gadis dari desa yang Kau pakai begitu luar biasa. Kami boleh belajar adalah suatu kebanggaan. Bahwa dari segi, dilihat dari segi sosial, segi apapun, tidak ada mendatangkan keuntungan bagi dia. Tetapi dia menanggalkan kehendak pribadinya, dia taat kepada perintah-Mu, dan pada akhirnya orang ini namanya tercatat sebagai wanita yang paling beruntung di dunia. Karena menjadi ibu dari Mesias Sang Juru Selamat. Terima kasih. Begitupun juga setiap kami yang hadir hari ini. Kami yakin bahwa dalam kehidupan kami Engkau sudah menetapkan suatu rencana untuk kami kerjakan. Dan jika hari-hari ini kami sedang ada yang bingung, sedang kami bingung untuk memutuskan, biarlah Tuhan melalui firman ini Engkau berikan peneguhan kepada kami bahwa kami ada itu untuk melakukan pekerjaan baik. Bahwa kami akan kedepannya mampu untuk menyelaraskan dan menyatukan rencana Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih. Berikan kemampuan bagi kami Tuhan, supaya kami mampu untuk menjalaninya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami Bapa. Ini ucapan syukur kami dan kami mohon, supaya Tuhan mengabulkan apa yang kami mohon. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.